Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi tengah memeriksa mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto. Eko diminta untuk memverifikasi harta kekayaannya pasca unggahan foto Eko yang memamerkan gaya hidup mewah menjadi sorotan. Untuk informasi lebih lanjut kita akan segera bergabung dengan rekan Marcelina Tumundo di KPK Jakarta. Selamat siang Marcel, ketika tadi Eko tiba di KPK apakah ada pernyataan yang disampaikan oleh pihak Eko dan akan seperti apa nanti pemeriksaan KPK terhadap Eko? Ya Reno, ketika tadi Eko Darmanto tiba di KPK sekitar pukul 7:40 waktu Indonesia Barat, ia hanya memberikan sedikit statement kepada wartawan yang membenarkan bahwa kedatangannya di KPK untuk hari ini adalah dalam rangka memberikan klarifikasi atas laporan harta kekayaan yang sudah disampaikannya ke pihak KPK. Dan tadi Eko Darmanto datang ke KPK didampingi oleh dua orang rekannya, tidak terlihat membawa dokumen atau berkas apapun, dan Eko Darmanto juga belum berkenan untuk menjelaskan lebih detail terkait apa saja yang sudah ia siapkan atau yang nantinya akan ia sampaikan ke pihak Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK dalam agenda hari ini. Terkait dengan seperti apa nanti mekanisme pemeriksaan dari Eko Darmanto, pihak KPK sebelumnya telah menjelaskan kepada awak media bahwa untuk hari ini agendanya adalah verifikasi dan klarifikasi terhadap Eko Darmanto. Dari LHKPN yang sudah ia laporkan ke KPK, ada tahapan verifikasi setidaknya dua jenis atau dua tahap. Yang pertama adalah verifikasi administrasi, lalu verifikasi secara substansi. Kalau dari sisi administrasi, ini menjadi kesempatan bagi Eko Darmanto untuk membuktikan aset ataupun harta yang sudah tercatat di LHKPN dengan membawa seperti surat kuasa atau bukti-bukti lainnya untuk membuktikan bahwa apa yang ia sudah submit atau daftarkan di LHKPN ini adalah betul atau terkonfirmasi sebagai harta milik Eko Darmanto. Sementara kalau dari sisi substansi ini nampaknya pihak KPK juga bisa secara lebih jauh mendalami soal misalnya asal-usul dari Eko Darmanto bisa memperoleh sejumlah aset sebagaimana yang tercatat. Kalau kita melihat dari LHKPN Eko Darmanto di tahun 2021, ia memang memiliki sejumlah harta kekayaan dalam bentuk tanah dan bangunan senilai 12,5 miliar rupiah. Kemudian juga ada beberapa kendaraan atau tepatnya ada 9 kendaraan yang bernilai total lebih dari 2 miliar rupiah. Dan tidak hanya harta tersebut, Eko Darmanto juga melaporkan ia memiliki hutang senilai 9 miliar rupiah. Kalau dibandingkan dari harta dan juga utang yang dimiliki oleh Eko Darmanto, pihak KPK menilai bahwa ada jumlah utang yang tidak wajar dari laporan milik Eko Darmanto. Apalagi kalau dibandingkan dengan penghasilannya per tahun yang hanya berkisar 500 juta rupiah, ini menimbulkan pertanyaan bagi pihak KPK bagaimana kemudian ia mampu melunasi hutang-hutangnya yang bernilai cukup fantastis atau lebih dari 50% total harta kekayaan miliknya. Hal inilah yang kurang lebih nanti akan diklarifikasi oleh pihak KPK. Dan tidak hanya memanggil Eko Darmanto, kami juga mendapatkan informasi bahwa KPK juga turut memanggil istri dari Eko Darmanto yang juga sudah ada di KPK dan tadi terlihat sudah memasuki atau menuju ke ruang pemeriksaan. Biasanya kalau dalam tahap verifikasi LHKPN ini, KPK juga dapat menerima misalnya ada harta yang tercatat tapi atas nama istri atau anak dari pejabat yang bersangkutan. Sehingga ini tahapan klarifikasi atau verifikasi sepertinya dilakukan cukup menyeluruh dari pihak KPK karena juga melibatkan pihak-pihak lainnya yang bersama-sama dengan Eko Darmanto. Berdasarkan informasi juga bahwa untuk hasil secara lebih lengkap dari pemeriksaan Eko Darmanto ini diharapkan dapat disampaikan dalam konferensi pers resmi dari pihak KPK hari ini. Reno. Marcel, kalau kita melihat pemeriksaan terhadap Rafael Alun Trisambodo, kemudian hari ini terhadap Eko Darmanto, apa sebetulnya yang sedang disorot oleh KPK dari rentetan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara ini?
Ya, Reno, menarik sekali memang kalau kita mengikuti statement dari KPK dalam beberapa waktu terakhir soal rentetan pemeriksaan terhadap pejabat khususnya di lingkup Kementerian Keuangan mulai dari Rafael sampai Eko Darmanto hari ini yang sebetulnya sedang disoroti ini adalah tidak hanya kepatuhan dalam melaporkan harta kekayaan tapi juga sampai menelusuri asal-usul dari harta kekayaan yang dilaporkan oleh pejabat itu sendiri. Karena pihak KPK terutama di bawah Kedeputian Pencegahan dan Monitoring ini tentunya bertugas untuk mendalami sampai kepada pencegahan adanya tindakan korupsi. Kalau kemudian ditemukan adanya unsur-unsur yang tidak wajar dari poin-poin harta atau poin-poin hutang yang dimiliki oleh seorang pejabat negara, maka ini bisa ditindaklanjuti ke tahapan penindakan. Tahapan penindakan ini tentunya akan berujung pada adanya sejumlah sanksi-sanksi pidana jika memang dapat terbukti secara sah. Dan kalau sampai sejauh ini dari pantauan kami belum ada yang sampai memasuki ke tahapan penyelidikan atau kemudian ke tahapan yang lebih mengarah kepada penindakan. Sehingga kita masih menantikan perkembangan dari pemeriksaan di Kedeputian Pencegahan ini dan bagaimana perkembangannya nanti kita akan update kembali kepada Anda. Demikian, Reno. Marcelina Tumundo, terima kasih untuk informasi Anda siang hari ini langsung dari gedung KPK.